Hai teman-teman, selamat datang kembali di sanghamba.com YouTube Official. Pada video kali ini saya ingin membahas suatu penjelasan untuk membantu penerapan suatu teknologi di bidang perkebunan kelapa sawit. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dari manfaat peta untuk kebun sawit. Jadi seringkali teman-teman itu bertanya kepada saya, apa sih manfaat peta untuk kebun sawit? Jadi belakangan teman-teman banyak sekali teknologi yang berkembang terutama di bidang pemanfaatan drone untuk perkebunan kelapa sawit. Jadi dalam hal ini tentunya banyak sekali hal yang bisa dipakai ketika kita menggunakan drone. Salah satunya adalah untuk pemetaan, kemudian bisa untuk di bagian pemupukan, penyemprotan, ataupun pemantauan untuk mencari titik api dan survei-survei lainnya yang bisa dimanfaatkan. Namun, saya ingin menjelaskan manfaat drone untuk pemetaan di lahan perkebunan kelapa sawit. Jadi manfaat yang pertama adalah ketika kita menggunakan drone, kita bisa melihat penampakan secara visual dari areal permukaan perkebunan tersebut. Ini penting sekali buat teman-teman yang ingin take over kebun. Jadi bisa menggunakan teknologi drone tanpa harus teman-teman capek-capek kelilingi kebun sampai dengan ke dalam, karena itu tentunya memiliki risiko yang cukup besar. Ya, dan itu bahaya kalau menurut saya. Kalau dipaksakan untuk kita masuk ke dalam, untuk kita lihat bagaimana kondisinya secara detail. Maka dengan menggunakan teknologi drone, kita bisa melihat secara visual dari lahan tersebut, apakah lahan tersebut ada danaunya, ataukah mungkin ada areal yang tanamannya tidak ada, atau mungkin bisa melihat apa kondisi yang terjadi di dalam sana. Misalkan apakah ada fasilitas perumahan karyawan ataupun tidak. Kemudian, pemanfaatan drone juga bisa kita kembangkan untuk menghitung jumlah tegakan tanaman. Jadi kita bisa menghitung berapa tegakan tanaman atau tree counting istilahnya dari hasil citra fotogrametri. Dari situ kita bisa melihat kerapatan tanaman. Bahkan kita bisa menghitung jarak tanam antar pohon. Jadi nanti ketika diolah menggunakan software, kita bisa analisis antara pohon pertama dengan pohon kedua itu jaraknya berapa meter, dan apakah jarak tanamannya itu sesuai dengan pola segitiga sama kaki atau sama sisi. Atau kita bisa melihat mata limanya istilahnya kalau kita di kebun ya. Nah, jadi kita bisa manfaatkan drone untuk tree counting. Kemudian manfaat drone yang berikutnya adalah kita bisa menggambarkan topografi dari lahan perkebunan tersebut. Apakah topografinya berbukit, atau mungkin datar, bahkan kita bisa melihat ketinggian permukaannya. Tentu ini diganti sensornya, kalau tadi kita pakai kamera biasa, kalau ini kita pakai LiDAR. Jadi bisa kita tembakkan, kemudian nanti LiDAR memberikan sinyal, dan sinyal tersebut dipantulkan kembali ke detektor. Jadi kita bisa gambarkan seperti apa bentuk topografinya. Kemudian, dengan citra NDVI, kita bisa melihat kesuburan tanaman. Apakah tanamannya memiliki kesuburan yang baik, atau mungkin tanaman sudah kritis sekali ya, warnanya sudah menunjukkan secara visual itu sudah merah kalau di visual NDVI. Jadi prinsip kerja NDVI ini ia menangkap gambar per gelombang warna ya, gelombang merah, gelombang hijau, dan gelombang biru. Kemudian nanti detektor akan menerima dan kita olah lagi ke dalam software untuk kita ketahui dan visualisasikan dalam bentuk skala. Jadi kalau yang subur nanti +1, kalau nanti yang tidak subur mungkin -1. Begitulah kira-kira visualisasinya. Kemudian manfaat drone berikutnya adalah teman-teman untuk pemetaan ini seringkali mengalami kesulitan dalam mengukur luas lahan. Ya, jadi dengan drone dan kita kunci dengan GCP namanya, Ground Control Point, kita bisa menghitung luas secara aktual dari kebun tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa mendeteksi fasilitasnya, jalannya, kemudian kalau ada jembatan, apakah kondisi jembatannya masih bagus atau tidak. Kemudian teman-teman juga bisa melihat jalannya apakah putus atau tidak. Nah, tujuannya kita bisa memvisualisasikan. Nah, satu paket itu biasanya tercantum dalam satu file fotogrametri namanya ya. Nah, itu saja mungkin
terkait penjelasan manfaat drone untuk perkebunan. Mungkin masih banyak lagi ya, tapi saya ingin menjelaskan dari versi kita ya, dari sanghamba.com. Mudah-mudahan bisa mencerahkan sedikit saja buat teman-teman sehingga paham untuk apa sih drone di perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi dengan video ini mudah-mudahan teman-teman bisa tercerahkan seperti apa manfaatnya dan bagaimana penggunaannya. Mungkin terkait dari pengoperasian berikutnya ya, kebetulan kita ada unit yang ready DJI Phantom 3 Pro, nanti bisa kita coba-coba ya seperti apa bentuknya hasil dari pengolahan foto udara menggunakan drone. Nanti di kebun siapa nanti kita coba cari lahannya yang bisa dipakai ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk terus dukung channel ini agar semakin tumbuh, maju, dan berkembang. Nyalakan juga loncengnya supaya ketika kita update video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya secara otomatis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman semua agar teman-teman yang lain juga bisa menerima manfaat dari apa yang kita sajikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sukses selalu untuk kita semua.